seniman itu juga anak-anak muda juga perlu direspon. Bener, dari tidak hanya pariwisata seniman yang ke tua, kesenian. Iya. yang muda-muda kaum milenial kan. Terus ini iya. Kang Halim, ini ada titipan dari teman-teman juga. Ini Nah. soal bagaimana dalam frame Kang Halim memandang Bantul untuk meningkatkan ya sektor pariwisata, meningkatkan sektor kesenian dan kebudayaan dalam frame pandangannya Kang Halim untuk ke depan maksudnya. Hanya satu kata, kolaborasi dengan seluruh komponen kekuatan yang ada. Sip. Gitu ya. Kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Jadi ada seni rupa, iya. pedalangan. Karena ya. pemerintah itu bukan lembaga yang maha tahu, maha bisa, maha mengerti. Tidak. Urusan kesenian ya Mas Aldo lebih jago, lebih tahu. Iya. Selalu siap Pak ya Iya, menampung maka ide-ide dari masyarakat. pemerintah harus berkolaborasi dengan mitra-mitranya ya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Iya, iya. Tanpa itu pemerintah itu enggak Catat Mas Aldo ini. bukan lembaga yang ahli itu tidak. Siap. Urusan seni rupa ya harus sama seniman. Urusan pembuatan industri kreatif ya kita tanya kepada Betul. para industriawan, pengrajin. Jadi teman-teman semua boleh usul kalau punya program bikin paguyuban boleh usul. Komen di bawah juga boleh nanti saya sampaikan Kang Halim. Ya. Jadi usul lah, orang meng ngelek-ngelek. Kadang gini loh, kadang tuh Di ya belakang. masyarakat tuh selalu apa ya? Beberapa selalu menyalahkan. Ini beto kok rano program dan lain sebagainya. Padahal program itu sifatnya boleh bentuknya usulan ya Kang Iya, Halim ya. iya. Boleh Jadi banget ya. dalam gini, kita membuat program kegiatan pemerintah itu ada 3 cara. Jadi secara politis, secara politis itu maksudnya dari usulan dari DPRD, teknokratis itu dari dinas-dinas sendiri, OPD, organisasi perangkat daerah, dan yang ketiga aspiratif. Ini dari masyarakat. Itu paling penting tuh. Nah, justru ini yang aspiratif inilah yang harus kita optimalkan gitu ya. Sehingga masyarakat itu punya rasa handarbeni, memiliki terhadap apa namanya proses pembangunan yang ada di Bantul. Via-nya lewat mana itu Kang Halim? Kalau mau mengaspirasi itu bisa lewat mana-mana ya? Bisa, kita punya namanya Lapor Bantul. Lapor Bantul. Lapor Bantul. Ya. Lapor Bantul itu bisa laporan peristiwa, bisa usulan. Ya. Itu nanti dibuka dan Kominfo kita minta untuk terus memperbaiki aplikasi itu. Yes. Sehingga nanti apa ya, di dalam menampung usulan masyarakat itu bisa langsung tanpa harus menunggu adanya forum-forum penjaringan aspirasi. Nah, Padahal kan juga banyak di medsos juga itu banyak banget Pak ya. Iya Om, apalagi ini kan era keterbukaan. Betul, Jadi nggak gitu loh. boleh lah menyimpan menyimpan unek-unek Iya. tidak tersampaikan malah ngelek-ngelek itu repot. Ini mental kita itu Media harus kita. sosial itu kan juga bisa menjadi bumerang buat kita. Jadi disampaikan kita menjadi tidak produktif ya. Maka kita harus membuat satu sistem penjaringan aspirasi sehingga semua masyarakat itu merasa memiliki, karena dia punya hak untuk mengusulkan kegiatan program, dilibatkan. Tidak ada jarak tadi loh. dan boleh ngeritik, itu boleh dan biasa, dan pemerintah memang harus dikritik. Memang perlu dikritik. Iya. Kritik Bagus, yang ya. konstruktif, yang Iya, membangun. Gitu ya. Jadi kalau mengkritik ya ada solusinya, Iya, hanya mengkritik iya. tok itu kan nggak Iya, membangun iya, gitu loh. iya. Soalnya Gitu. ngeritiknya ya sentimen pribadi sih Om, repot Om. Nah, ya. repot. Loh, karena ngurusi orang banyak itu bingung. Oh iya. Kita aja ngurus satu keluarga bingung, apalagi ngurusi rakyat bantu sakmono kae ya kan. Yang saya garis bawah adalah itu tadi bagaimana teman-teman bisa berperan pada bidangnya masing-masing tadi loh. Iya. Ing ngarso suntulodo ing madomangon karso tut murihan dayani. Nah. Artinya apa Om Dewa? Ini yuk? aku yang baru mau tanya tadi. Makanya diterjemahkan supaya kawan-kawan ini Mas Aldo yang tahu ya. Mas Aldo. Itu silakan. seperti pepatah lama mengatakan mensana en corpore sano. Apa itu coba? Anak kecil dilarang makan sabun. Lawas li. Ngene kuncung lho iki. Itu ada seperti peribahasa. Apa iki? Sebuah-sebuahnya harimau tidak akan makan kerupuk. Nah, lawan. Ini Pak Halim ini saya lihat kan sering boncengan dia tuh Oke. sama temannya Mas Aldo, Oh. Mas Joko. Sama berarti kenalke Om Dewa orang itu kenalke Om Dewa. Dia dulu satu profesi sama. Kita panggung, Pak Joko juga seneng
seni, Ya, Kesenian. nyanyi, toprak, karawitan. kerawit itu seni. Saya zaman di pegang pura wisata tuh Pak Joko itu sering nyupport saya tuh. Nggak, makanya dia senang di bidang seni tadi, banyak budayaan, cinta. Bahkan beberapa kali kita main, saya diajak main di Pajangan, tapi pas saya nggak bisa gitu loh. Kalau nggak salah sudah 3 kali toprakan di sana, gitu loh. Teman lama, itu kan. Makanya saya tanya, Pak Halim kalau boncengan sama Pak Joko, saya tanya, itu nanti so ditegur loh. Kan tidak satu KTP. Makanya Mas Anies diam dia. Diam saya nggak ikut, saya nggak paham. Saya itu kan zamannya Om Aldo sama Om Dewo ya. Saya kan zaman baru ya. Masih milenial ya, generasi milenial ya. Apalagi Ya itu sih. Oh iya. Ini. Jangan sampai ketinggalan, mumpung ada Oh Kang siap. Mas Ini, Halim. ini Pak Kang Halim. Saya ya. tahu Kang Halim. Saya lihat di sosmed kemarin. Kang Halim habis ngadain kegiatan silaturahmi dengan seniman kan kemarin. Oh iya. Nah, itu bisa diceritakan apa sih kemarin yang dibicarakan? Jangan-jangan kayak kebetulan juga dapat protesnya sih kemarin. jadi begini, Tapi nggak datang. Itu ada semacam keprihatinan gitu Oke. ya. Keprihatinan di lingkungan teman-teman seniman. Karena kan Bantul itu sesungguhnya gudangnya seniman. Betul. Cari seniman apa saja itu ada di Bantul. Nah, sementara menurut mereka ini pemerintah belum memadai di dalam berkolaborasi, memfasilitasi dengan seniman, sehingga ya forum itu menjadi forum semacam penjaringan aspirasi dan sangat bagus usulannya, termasuk mengusulkan adanya gedung kebudayaan. Ya, Oke. Nah, terus kemudian mulai didata kelompok-kelompok seni berdasarkan apa ya, rumpun Bidang ya, apa ya, bidang. seninya masing-masing Ya. itu ada berapa, sehingga ini nanti bisa diberdayakan oleh pemerintah, pemerintah, gitu ya, karena kita Dipetakan yang ini juga, ya. juga punya dana gitu ya. Jadi satu memang ada upaya untuk pengembangan budaya itu sendiri, lalu yang kedua tentu saja juga berdampak ekonomi bagi teman-teman. Iya, betul. Wah, keren Terus itu. ini Om Pak, Dewa keren itu. Pak Halim, ada teman-teman yang bilang gini, sing do entuk yang dapat dana itu kok biasanya yang dekat dengan kekuasaan. Nah itu benar nggak itu Pak Halim? Ya termasuk itu mereka menyampaikan, maka ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Betul. Itu, makanya nanti kan ketahuan kelompok mana yang belum Nah, dan itu loh. kelompok Nah, mana yang ini sudah. Soalnya ada isunya mengkuakui ngono ya. Jadi Makanya Mas Dewa kan, Repot aku Mas nek Dewa kan kuat. dananya saya pergaulan tidak ada kekuasaan. Kan Saya jadi jadi kan nggak asli. enak. Iya kan jadi nggak enak. Kuakui kancane asli, kuakui. Jadi memang harus bagaimana itu harus ya, dari pemerintah itu termasuk yang disuarakan oleh mereka, oke. dan karena itu baik untuk keadilan, maka ke depan ya jangan sampai itu terulang kembali. Iya, gitu. kesamarataan Pak ya. Iya, Ya. iya, iya. Di yang bagus gitu loh. Jadi ngene nek saya strateginya relay loh. Ki kudune seniman-seniman yang punya grup kesenian itu ya nyun sewu harus mendaftarke dulu, cari nomor mendaftar nomor registrasi sehingga komunitasmu itu terdaftar Terdaftar, secara iya. komunitas. Setelah itu dipetakan si dinas kebudayaan atau dinas yang memfasilitasi itu kemudian punya data. Punya data Iya. oh komunitas ini bantu sing jarilan ki ono 5, komunitas ketoprak ya ada berapa dan sebagainya itu kemudian bisa mengakses dana terus kemudian dibagi-bagi secara rata. betul. Jadi kadang-kala seniman itu juga salah. Kenapa salah? Karena komunitasnya juga tidak masuk ke bank datanya dinas sehingga ketika mau ketika mau mendistribusikan dana juga nggak tahu. Ini gitu. Mas Aldo. Dan gitu, seniman juga jangan disalahkan gitu loh. Oh. Karena siapa tahu dari dinas kebudayaan sosialisasinya kurang ke bawah. Nah, itu betul. Sekarang kan uang tua-tua kon ngisi nanggo email nggak menganggo sopo. Nah, itu. Contohnya ini aja. Oke. Mbah Kantrong. Oh, Mbah seniman Kantrong. pelawak tua. Pelawak tua. Kon ngisi nganggo ya ra iso. Anake do lunga kabeh. Gimana kalau sosialisasi itu ke bawah langsung? Berarti seniman juga tidak Loh, salah. dinas kebudayaan gitu. Kemarin contoh gini, Pak. Saya sudah ketemu Pak Nuk. Ya, Dinas Pak kebudayaan. Niko, ya. Ya. Nah. Seniman itu banyak yang berdampak Covid do ra iso manggung, ra iso mangan. Kita nembus ke sana. Ya. Oh, nih dinas pariwisata. Oh, kowe ning sekda. Kalau diuncal-uncalke saya nggak minta bantuan pemerintah. Saya akan berusaha sendiri, minta sendiri. Tanya. Kemarin saya dihubung-hubung ya, Pak. Seniman kasihan loh Pak, Mbah Kantong, Mbah Jambul, manggung Pelawak top. Bayu itu. Mbah Jambul zaman Iya. Junaidi, Betul. Bunga Tira dan sebagainya. Sabar. Saya kan cari sendiri-sendiri tanya Pak Jani saya ke sana dan Terus sebagainya. kau ngisi borang lo bingung. Pemerintah nanti
Kita nggak diperhatikan loh Pak kemarin loh Pak. Bener Pak. Itu yang baru saya dari sisi komedian loh. Belum player-player Bantul dan sebagainya yang dekat Cak Mas Gembong jenengan kenal. Dia juga gitu. Musisi kok orang diperhatikan gitu loh. Kritik semacam ini penting. Gitu loh. Dan memang pemerintah itu harus terbuka dan tidak boleh. Bener Pak. Saya gitu, saya sampaikan ke sana. Kritik gitu ya. Sampai Nyon Sewu, ini belum nama. Istrinya Dalang Kenci, ngerti loh Pak, pernah dengar Pak Kenci? Mas, saya istrinya Pak Kenci. Mbok saya dicarikan bantuan. Ini untuk Wiyogo Sindensia dan saya sudah nggak bisa makan. Sampai seperti itu. Itu loh. Masih ada di WA saya itu, Pak Bu dan Pak Kenci. Nah, terus kita pengennya tuh mengusahakan ke sana. Kalau ya oke deh pemerintah prosedur seperti itu. Tapi mbok jangan dilempar-lempar, suatu saat mereka mungkin ada gitu pengen saya gitu loh. Berarti kuncinya juga harus edukasi edukasi dari dinas terkait bagaimana mengaksesnya. Apa yang disampaikan Mas Aldo. Bener Pak gitu loh. Iya. Jadi pemerintah di era Covid ini memang menyediakan namanya jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial. GPS, GPS, pengaman sosial. Itu ada yang dibiayai dari APBN, namanya BST, Bantuan Sosial Tunai. Ya. Kemudian ada namanya Bansos APBD, itu dibiayai oleh APBD Bantul. Ada namanya BLTDD, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kemudian ada namanya Top Up PKH dan BPNT. Wah, ini PKH ya, betul. Itu dari provinsi. Benar. Nah, ini semuanya itu berbasis data kemiskinan, bukan data kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jadi tidak diponto-ponto berdasarkan profesi. Ini petani, ini seniman, itu tidak. Nah, sehingga data itu nanti berbasis di desa masing-masing, tidak melihat profesi yang bersangkutan. Betul, yang penting masuk dalam DTKS. Tetapi ternyata ya, masih ada beberapa termasuk seniman itu tidak mendapatkan BST ya. Betul, tidak. ya itu tadi. Bansos ya tidak. Belum, BLT tidak. Tidak. Ya, gitu loh. Nah, ini kan memang soal pendataan yang tidak akurat. Dan ini juga menjadi isu. Saya katakan mungkin bukan dataan Pak, mungkin gini Pak, mungkin ya Mas. Ya mungkin. Aku nonton, oh Mas Aldo ini sukses, kayak sok ngisi neng TV. Oh Dalang Kenci sukses sok manggung neng. Itu kan wong-wong sinawang sekarang. Gitu loh kasarannya gitu. Ya, Kan betul. Sebelum Covid. Iya. Sebelum Covid. Sebelum Covid kita udah 4 bulan loh Pak kasarannya. Biar ya. Seperti itu kasarannya loh ya. Bul saya pengen sanggup sesasi. Mungkin yang kampung nggak mungkin didata karena wis dalang kok, wis MC kok kayak pelawak. Mungkin loh Pak. Ada yang kon tak tanya, udah dapat BLT, dapat ini ini? Belum katanya gitu loh. Iya. Karena memang ini ada problem soal mekanisme. Mekanismenya itu kan musdes, musyawarah desa. Ya. Nah, musdes itu kan kepala desa dan perangkat-perangkatnya bersama tokoh-tokoh masyarakat itu mendata. Iki wangun pora. Nah iya. Iki wangun pora. Nah, di situ memang sering terjadi perdebatan. Dan untuk mendeteksi seseorang itu apakah benar-benar kekurangan atau sedang kolab atau tidak, itu tidak mudah. Kan di mobil kok. Ternyata ya mobilnya ini kredit mandek gitu. Itu. Jadi kadang-kadang dilihat ya kayak main tingkat. Nah, tingkatnya warisannya wong tua. Iya. Itu karena sistemnya itu diserahkan ke tingkat desa. Betul, ya. Pendataan itu sehingga ada semacam kesulitan untuk mengidentifikasi. Jadi kita itu kan nggak mungkin meneliti sampai kedalaman keluarga itu. Tadi wong sinawang tadi. Ya apalagi juga berubah toh Om. Fluktuatif toh kemiskinan Om. Kadang naik, kadang turun. Kemiskinan itu dinamis. Padahal kemarin saya nggak salah sempat baca di surat kabar atau apa, 1.500 data ada yang salah dan sebagainya akan perbaiki dan sebagainya untuk menambah mereka yang salah. Pernah baca loh di Bantul 1.500 kalau nggak salah ya. Malah kemarin itu ada Pak Lurah yang cerita begini.
ada seorang manajer di Ya. perusahaan gitu ya. Manajer itu kalau di Jogja ya kira-kira Iya, gajinya GM itu lah. ya 7 sampai 10 juta. Ya, Ya. betul. Itu sampai saking dia kan di PHK. Iya, benar. PHK. Ya. Laporan Pak Lurah, ampun dideleng mobil kula Nah. omah kula. Sakniki jan kula niku ora iso mangan tenan. Kula pancen manajer tapi pun di PHK. Ya. Nah, itu juga problem ketika si manajer ini diundang ke kelurahan itu kan antri. Nah yang lain melihat loh, manajer kok anu. Antri ini yang Antri tadi bantuan. Wang Sinawang tadi dong. Lewang Sinawang. Uang Sinawang itu. Jadi ini Makanya itu loh. ini memang ujian bagi Iya, kita. benar, Pak. Ini ujian semuanya. Semuanya diuji. ambiar. Ambiar. Kayak kemarin kita kan alumni SMP 1 Bantul. Iya. Ketemu di sana, ketemu baik-baik ngomongin terus. Piye kabare Mbak Mal kan? Wah, sakit abot ra iso mangan. Kowe ora iso mangan ki bangetan. Gitu loh. Lah kita kalau 4 bulan ra ono jam arep mangan opo? Kan gitu loh. Betul, karena Orang nggak percaya jadi uang Sinawang. Katanya kan gitu loh sekarang ini. Gitu teman-teman semua. Jadi ini itu baru cobaan lah. Jadi kalau terjadi hiruk pikuk di beberapa sisi, saya Iya. pikir itu harus kita pahami ya. Iya. Cobaan Kang tuh Halim nek cocok ya dinggo nek ora balekke ya toh. Ini jenenge coba-coba. Ya intinya teman-teman ya saya pikir pemerintah itu akan terbuka sih, terutama di Bantul ya Kang Halim ya untuk memfasilitasi teman-teman, menampung aspirasi teman-teman. Ya dalam bidang apapun, tidak hanya soal seni budaya dan bidang ekonomi, saya pikir juga bisa lah. Bisa kita bicarakan. Yang keliru itu adalah menyalahkan, itu juga salah. Nek salah yo piye ngono lho kan. Repot semua teman-teman. Intinya gitu ya, Om Adi ya. Iya, makanya menyalahkan seorang itu hal yang keliru pada diri kita sendiri. Betul. Sebetulnya membenarkan untuk yang salah. Nah, gitu loh. Dikadangi kan Om Adi ya iso macak filsafatis ya. Elong aku dhisik iki. Mergurune pundi? sarjana dia tuh. Sarjana apa? Baca taman siswa. Oke, Kang Halim, karena ini sudah 1 jam berjalan, ini sepertinya perlu kita edukasi deh. Ini silakan Kang Halim menyampaikan kepada masyarakat ya kira-kira harapannya ke depan terkait dengan kesenian kita, terkait dengan kebudayaan kita sekali pariwisata, lagi ya, terutama mungkin kepada masyarakat Bantul ini. Pesannya Kang Halim apa? Ya, karena seni itu menyangkut selera masyarakat, Iya. maka seni itu bersifat dinamis. Nah, karena itu seniman, seniwati ini dituntut untuk selalu kreatif, inovatif, memperbaharui cara berkesenian atau materi, kemasan dan lain sebagainya. Jadi inovasi yang tiada henti, Ya. kayak iklan. Itu harus terus kita lakukan. Iya. Gitu, Ya. ya. Iya. Ya, teman-teman kira-kira begitu teman-teman semua. Intinya sebenarnya adalah pemerintah yang memfasilitasi, menampung seluruh aspirasi masyarakat yang kreatif, masyarakat yang terus bangkit. Saya pikir itu menjadi kunci ya Om Ado. Om Ado mau bicara apa? Monggo lo boleh. Saya nggak akan ngomong. Udah banyak tadi dari disampaikan ke Wis Pak ditoke Halim kabeh. semuanya. Udah, Bang. Iya, undang-undang. Tinggal nanti Pak Janet yang Pak Halim sudah rawuh. Ya, Sama Iya. kita Ih, luar biasa sekali. Pokoknya maju terus untuk rakyat Bandel ya Mas. Ya. maju terus Iya. rakyat Bantul. Terus nggih, gitu lah. terima kasih matur nuwun. Dan untuk memajukan perekonomian semuanya gitu loh. Yes, oke teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di kemudian hari. Jangan lupa teman-teman semua like ya, di subscribe, kemudian di share, disebarkan kemanapun. Dan kita juga menerima sponsor dan endorse dari siapapun di nomor WA yang ada di deskripsi. Sorry, ini pesanan produser saya teman-teman semua. Oke, terima kasih Kang Halim, terima kasih Om Dewa Sama-sama, dan Bos. Om Aldo sudah mau podcastan dengan kita di Asmara TV. Ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Salam jumpa. Oke.